Golongan beta 2 agonis sama short acting beta agonis. Karena yang pertama adalah salbutamol. Nah, untuk salbutamol itu indikasinya biasanya untuk mengatasi bronkoplasme pada asma, juga untuk mencegah asma akibat bilang-bilangnya olahraga. Terus dosisnya itu untuk dewasa 1-2 semprotan inhaler tiap 4 jam dan maksimalnya 8 per hari. Untuk sediaan sirup itu 5-20 ml hingga 4 kali per hari, dan untuk tablet 4 mg 3-4 kali sehari. Untuk cara minumnya biasanya diminum atau dihirup sesuai dengan bentuk sediaannya. Untuk inhaler digunakan 15 menit sebelum olahraga. Dan efek samping biasanya ada tremor, terus sakit kepala, palpitasi, aritmia, hipokalemia, interaksi obat, beta blocker, menurunkan efek yang namanya itu diuretik, juga efek kortikosteroid, dan untuk meningkatkan risiko hipokalemia atau kekurangan kalium. Kontraindikasinya hipersensitivitas dari salbutamol. Yang kedua adalah terbentaline. Indikasinya untuk bronkokonstriksi pada asma dan BPOK. Dosis dewasa pada 5 mg tiap 6 jam atau maksimal 15 mg per hari. Anak kurang dari 12 tahun itu 0,05 mg per kilogram bobotnya. Dan cara minumnya diminum sebelum atau sesudah makan, disesuaikan dengan efek samping pada takikardia, tremor, gelisah, sakit kepala, hipokalemia, kekurangan kalium. Interaksi obat biasanya beta blocker menurunkan efek sama seperti diuretik tiazid atau diuretik, meningkatkan hipokalemia. Kontraindikasi alergi terhadap terbentaline. Tidak ada fenoterol. Fenoterol indikasinya untuk asma akut atau bronkospasme reversibel. Dosisnya inhalasi 100-200 ml. Dosisnya 100-200 mcg sesuai dengan kebutuhan, atau maksimal 8 kali sehari. Dan cara minumnya dihirup melalui mulut sesuai dengan petunjuk. Efek samping pusing, terus kayak berdebar itu, ada sesak otot juga, terus interaksi obat. Obat ini tuh memiliki efek meningkatkan adrenergik dan antikolinergik, dan juga untuk menurunkan beta blocker. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap fenoterol. Ini ada golongan beta agonis atau LABA, long acting beta agonis. Contohnya salmeterol. Nah, salmeterol ini indikasinya juga untuk pemeliharaan asma, pencegahan bronkospasme atau PPOK. Dosisnya 1 hisapan 2 kali sehari
12 jam. Cara minumnya inhalasi oral dengan dihirup inhalasi oral bila sembuh setelah digunakan. Nah, efek sampingnya pusing, palpitasi, tremor, reaksi obat, efek kelihatan dengan NaOI, TCA, dan BATDC berkurang dengan beta blocker. Untuk kontraindikasi serangan asma akut, terus hipersensitivitas terhadap salmeterol. Ada salmeterol, indikasinya asma, POK, pencernaan asma tingkat olahraga. Dosisnya untuk dewasa 12 mcg 2 kali sehari, maksimal 48 mcg per hari. Untuk anak 6-11 tahun 12 mcg 2 kali sehari. Cara minumnya inhalasi pagi sama malam. Efek samping biasanya mual, terus nyeri dada, juga pusing. Reaksi obat diuretik dan kortikosteroid meningkatkan hipokaliemia atau kalium beta blocker dapat menurunkan efeknya. Jika untuk kontraindikasi biasanya pada serangan asma akut dan juga hipersensitivitas. Untuk golongan kortikosteroid ada budesonide, indikasinya asma, juga penyakit inflamasi seperti pada usus. Dosisnya 2-9 mg per hari, tergantung bentuk sediaan dan juga kondisi pasien. Cara minumnya biasanya diminum pada pagi hari, biasanya tanpa makan juga bisa. Terus efek sampingnya pada gangguan pencernaan, terus BB naik, terus moodnya berubah, interaksi obat CYP-A34 inhibitor. Obatnya tuh kayak ketoconazole sama itraconazole, itu juga dapat meningkatkan efeknya. Untuk kontraindikasi infeksi jamur sistemik, hipersensitivitas. Selanjutnya ada retrovirusolon, indikasinya tuh peradangan berat pada saluran nafas, asma berat, dan untuk dosisnya 4-48 mg per hari, dan diminum secara oral, injeksi 10-500 mg per hari sesuai kondisi. Cara minumnya diminum sesudah makan atau bisa juga diinjeksi. Terus efek samping BB naik, terus kadang muncul jerawat juga, kelihatan, perubahan mood, glukus lambung, terus interaksinya meningkatkan resiko pendarahan, meningkatkan resiko perdarahan dengan NSAID, juga hipokaliemia dengan diuretik, juga untuk menurunkan efek vaksin. Kontraindikasi alergi terhadap kortikosteroid, terus ada infeksi jamur sistemik. Selanjutnya ada efluktifason propionat, indikasinya asma, juga pemeliharaan asma. Ada dosisnya dewasa 100-500 mcg 2 kali sehari, untuk anak 50-100 mcg 2 kali sehari. Cara minumnya inhalasi oral, gelas mulut setelah pemakaian. Efek sampingnya biasanya suaranya serak, jamur pada mulut, terus iritasi lokal. Interaksi obat inhibitor
CYP3A4 itu contohnya ritonavir sama ketoconazole. Indikasinya hipersensitivitas. Golongan antihistamina indikasinya asma DPOK, dosisnya dewasa 100 sampai 500 mcg 2 kali sehari, untuk anak 50 sampai 100 mcg 2 kali sehari juga. Cara minumnya biasanya inhalasi oral, bilas mulut semakin. Efek sampingnya suaranya sesak, jamur mulut dan juga iritasi lokal. Interaksi obat yang didekat CYP3A4 itu contohnya ritonavir juga ketoconazole dengan efek juga kontraindikasi hipersensitivitas. Apalagi ya, ada golongan antihistamin 1 atau antihistamin H1 atau indikasi yang 1. Contohnya ada CTM, rambut mengoyak, indikasinya rinitis alergi, pilek, rinitis CTM atau klorphenamid, indikasinya rinitis alergi, pilek, urtikaria. Dosisnya dewasa 4 mg tiap 4-6 jam, maksimal 4 mg per hari. Cara minumnya diminum setelah makan. Efek samping mengantuk, mulut kering, konstipasi. Interaksi obat, alkohol, obat tidur, bisa juga dengan depresi SSP pusat dan juga meningkatkan efek sedatif. Kontraindikasi pada bayi baru lahir, serangan asma akut, lalu hipersensitivitas. Diphenhydramine itu indikasinya biasanya untuk alergi, batuk, insomnia, untuk mabuk juga. Dosisnya dewasa 25 sampai 50 mg tiap 4 sampai 6 jam, maksimalnya 300 mg per hari. Cara minumnya sebelum tidur atau saat diperlukan, misalnya pada sebelum kita ke perjalanan. Terus efek sampingnya kantuk, pusing juga, mulut kering. Interaksi obat, alkohol, depresan, SSP juga dapat meningkatkan sedasi. Kontraindikasi hipersensitivitas juga pada bayi lalu pada ibu menyusui. Untuk dihidrat itu indikasinya mual, muntah, berjalan berumah dan permualan, juga bisa untuk vertigo. Dosisnya dewasa 50 sampai 100 mg tiap 4 sampai 6 jam, maksimal 400 mg per hari. Cara minumnya 30 sampai 60 menit sebelum bepergian. Efek sampingnya ngantuk, terus pusing juga, mulut kering. Interaksi obat dapat menambah efek antikolinergik juga pada depresi dan lain. Kontraindikasi hipersensitivitas atau bisa juga kejang atau epilepsi tidak terkontrol. Ada golongan antihistamin H1 generasi 2 itu contohnya loratadin. Nah, loratadin ini indikasinya bisa untuk rinitis alergi, urtikaria idiopatik, juga idiopatik kronik. Dosis dewasa dan anak kurang lebih sama dengan tahun. Salah. Dosis dewasa dan anak lebih dari 6 tahun, lebih dari 6 tahun,
tahun itu 10 mg sekali sehari. Anak 2-5 tahun itu 5 mg. Cara minumnya bisa diminum saja, bisa dengan tanpa makanan juga. Terus efek sampingnya sakit kepala, mengantuk ringan, mulut kering. Interaksi obat ada antikolinergik mencegah meningkatkan sedasi, kontraindikasi hiperaktivitas. Ada cetirizine indikasinya redukasi alergi dan urtikaria. Kalau dosisnya dewasa 5-10 mg sekali sehari. Nah, untuk anak 2-5 tahun atau 2,5 mg per hari. Cara minumnya diminum pada malam hari. Efek sampingnya bisa mengantuk, terus pusing juga. Interaksi obat depresan yang meningkatkan efek mengantuk. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap cetirizine. Ada levocetirizine sama cetirizine, indikasinya juga sama, rinitis alergi. Dosisnya juga untuk 5 dewasa itu 5 mg per hari. Anak 6-11 tahun 2,5 mg, dan anak 6 bulan sampai 5 tahun itu 1,20 mg. Cara minumnya juga sama pada malam hari. Efek sampingnya biasanya mengantuk, nyeri otot, juga ingin tersumbat. Interaksi obat depresan sistem saraf pusat juga dapat meningkatkan efek mengantuk. Kontraindikasinya pada gangguan ginjal. Golongan antikolinergik contohnya teratropium bromide atau sama. Indikasinya pemeliharaan PPOK atau asma juga. Dosisnya 2 inhalasi 34 mcg 4 kali sehari. Cara minumnya inhalasi oral. Efek sampingnya mulut kering, sakit kepala, pusing. Interaksi obat antikolinergik meningkatkan efek. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap traktopium atau atrofi. Ada lagi selanjutnya ada tiotropium bromide, itu indikasinya sama untuk asma. Dosisnya 18 mcg sekali sehari, 2 inhalasi. Cara minumnya sekali sehari. Efek samping mulut kering, sembelit, lalu pusing. Interaksi ada lagi umeclidium bromide atau lama, indikasinya memelihara PPOK. Itu dosisnya 62,5 mcg sekali sehari. Cara minumnya pada malam hari pada waktu yang sama. Efek sampingnya sakit kepala, juga kering, mulut kering, interaksi batuk, efek adiktif dan antikolinergik. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap umeclidium. Antidosif atau untuk menekan batuk. Selain dextrometer 8 HBr, indikasinya batuk yang tidak produktif. Dosisnya dewasa 10-20 mg tiap 4 jam, maksimal 120 mg per hari. Cara minumnya sudah makan. Efek sampingnya pusing, halusinasi, bisa. Interaksi obat dapat meningkatkan resiko sindrom serotonin. Kontraindikasinya anak kurang dari 6 tahun, penggunaan MAOI dalam 14 hari terakhir. Selanjutnya ada kodein. Nah, kodein indikasinya adalah batuk kering sama dahak. Dosisnya dewasa 15-60 mg tiap 4-6 jam,
jam maksimal 360 mg per hari. Cara minumnya sudah makan. Efek sampingnya konstipasi, terus mual, lalu depresi napas. Interaksi obat, depresan sistem saraf pusat, lalu dapat meningkatkan efek sedatif. Kontraindikasinya untuk anak 12 tahun bisa juga depresi napas atau untuk ada pasien alergi kodein. Levothyroxine itu indikasinya batuk non produktif, dosisnya dewasa 60 mg per 3 kali sehari. Untuk anak 1 mg per kilo per bobotnya, 1 gram per bobotnya 3 kali sehari. Efek sampingnya mual, terus diare, pusing. Interaksi obat dapat meningkatkan efek sedasi. Lalu kontraindikasinya batuk produktif atau hipersensitivitas terhadap levothyroxine. Gangguan kolitik ada asetilsistein, indikasinya batuk berdahak, paracetamol, dosisnya 200 sampai 600 mg per oral, 2 sampai 3 kali sehari, atau inhalasi 3 sampai 5 ml lautan 20%. Cara minumnya sesudah makan atau nebulisasi. Efek samping mual, muntah, atau ruam atau demam. Interaksi obat hindari dengan antitusif atau meningkatkan efek tingkat. Kontraindikasi ulkus kapsikum, aktif, alergi asetilsistein. Lalu ada bromhexin, itu untuk batuk berdahak, dosisnya dewasa 80 mg 3 kali sehari. Untuk anak 2 sampai 5 tahun 22 mg 3 kali sehari. Cara minumnya sudah makan. Efek sampingnya biasanya mual dan muntah, juga alergi. Interaksinya dapat meningkatkan penetrasi antibiotik. Nah, kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap obatnya. Lalu ulkus kapsikum aktif. Ada amproxol, indikasinya untuk batuk berdahak, lalu bronkitis juga. Dewasanya 30 mg 2 sampai 3 kali sehari, atau disesuaikan dengan usia anak tersebut. Terus cara minumnya sesudah makan. Efek sampingnya biasanya mual, mulut kering, rasa terbakar pada dada. Interaksi obat dapat meningkatkan kadar antibiotik. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap amproxol. Endorstatin, indikasinya batuk berdahak, bronkitis kronik. Dosisnya dewasa 300 mg 2 sampai 3 kali sehari. Anak 175 2 sampai 3 kali sehari. Cara minumnya sesudah makan. Efek sampingnya mual, muntah, gatal, terus kayak kemeran gitu. Interaksi obatnya aman dengan antibiotik. Terus kontraindikasinya pada pasien gagal ginjal atau anak kurang dari 2 tahun. Golongan ekspektoran atau guaifenesin itu indikasinya batuk berdahak, dosisnya dewasa 200 sampai 400 mg tiap 4 jam, maksimal 2,4 gram per hari. Cara minumnya sudah makan dengan banyak air. Efek sampingnya mual, pusing, juga diare. Terus interaksi obat
Tidak disarankan digabung dengan antitursif dan juga dapat meningkatkan absorpsi pada parasetamol. Kontraindikasinya untuk anak dari 2 tahun hiperintensitas amonium klorida, indikasinya ekspektoran koreksi alkalosis metabolik, dosisnya biasanya pada disesuaikan dengan berat badan lalu kebutuhan elektrolit pasien. Cara minumnya diminum atau oral atau injeksi sesuai dengan indikasi. Efek samping mual, terus muntah, lalu kayak mengantuk, terus interaksi obat, interaksi dengan amfetamin dan stimulan SSP. Untuk kontraindikasinya asidosis metabolik, juga gangguan hidrat. Golongan dekongrestan ada pseudoephedrine, indikasinya mengatasi hidung tersumbat akibat flu, rinitis alergi, juga sinusitis dosis. Dewasa 60 mg jam 4-6 jam, maksimal 240 mg per hari. Anak 6-11 tahun 30 mg jam 4-6 jam, maksimal 120 mg per hari. Cara minumnya biasanya diminum sesudah makan. Efek sampingnya insomnia, gugup, tremor, juga dari interaksi obat dapat meningkatkan resiko hipertensi berat, beta blocker, lalu menurunkan efek antasida, mempercepat absorpsi. Kontraindikasinya dapat juga hipertensi berat, penyakit jantung, dan penggunaan FAMI dalam 14 hari terakhir. Selanjutnya ada pegloticin, itu indikasinya dapat terdapat hidung tersumbat akibat flu, sinusitis, juga rinitis alergi. Dosisnya dewasa 10 mg tiap 4 jam, maksimal 60 mg per hari. Untuk anak di atas 15 tahun itu 5 mg tiap 4 jam. Cara minumnya biasanya diminum sesudah makan atau sesuai dengan anjuran dokter. Efek sampingnya sakit, biasanya mulai gelisah, terus sakit kepala juga, terus darah meningkat. Interaksi obat dapat meningkatkan resiko hipertensi berat atau beta blocker, juga dapat menurunkan efek dekongrestan. Kontraindikasinya untuk masalah hipertensi, penyakit jantung, hipertiroidisme, glaukoma, sudut sempit. Terus ada ephedrine HCl untuk mengurangi hidung tersumbat, bisa bronkospasme ringan, lalu untuk hipertensi saat anestesi. Untuk dosisnya dewasa 25-50 mg tiap 4-6 jam, maksimal 150 mg per hari. Terus untuk anak itu 3 mg per kilogram bobotnya itu dibagi tiap 6 jam. Cara minumnya sesudah makan. Efek sampingnya gugup, juga meningkatkan tekanan darah, juga palpitasi, juga tremor. Untuk interaksi obat dapat meningkatkan resiko hipertensi berat, menggunakan bersama dengan stimulan sistem saraf pusat atau SSP, dapat meningkatkan efek stimulasi, juga beta blocker menurunkan efeknya. Kontraindikasinya hipertensi, untuk pasien hipertensi berat
Intinya mana? Untuk acaknya secepat-cepat dirusak jam. Mbak Desma ngantuk, sakit, merah sakit kok. Mbak Desma ngantuk iki. Sekali sih. Orane ngono ki aku ngantuke mergo maca niki, urung gak ngomongane kowe. Kalau ada musda, terus saya tak ganu. Iya, sampean. Terima kasih. Hehe. Belum sampai dari Bu Sri. Dia belum tetap. Kemudian ini beli semua bisa gitu. Modus di pelajar juga. Iya. Dan ada levotiroxin itu indikasinya yang usai tadi Iya. golongan apa mau tiroid. Oh, selanjutnya ada untuk golongan obat hormonal, ada golongan tiroid drugs. Nah, ini ada obat levotiroxin, indikasinya ikuti hipotiroidisme atau koma miksidema, dosisnya 12,5 sampai 50 mcg per hari untuk dewasa, dapat ditingkatkan sampai 300 sesuai dengan respon. Selanjutnya untuk koma miksidema itu intravena 200 sampai 500 mcg. Caranya diminum pada pagi hari sebelum makan. Efek samping nyeri dada, palpitasi, gelisah, sesak napas, terus mual juga. Interaksi obat dapat meningkatkan efek antidepresan juga, menurunkan kadar sodium, iodin, dan teofilin. Terus kontraindikasinya hipertiroidisme juga gangguan jantung pecah. Liotironin indikasinya hipotiroidisme sama, lalu koma miksidema berat, dosisnya diminum oral minum 5 sampai 25 mcg per hari, intravenanya 25 sampai mcg untuk kondisi yang sangat akut. Cara minumnya diminum pada pagi hari sebelum makan. Efek sampingnya cemas, jantung berdebar, mual-mual, juga diare. Interaksi obat dapat meningkatkan efek antikoagulan juga antidepresan, lalu dapat menurunkan juga kadar digitalis. Untuk kontraindikasinya hipertiroidisme, lalu penyakit jantung untuk pasien penyakit jantung koroner. Ada golongan cyclic ovulation stimulant, contohnya clomifen citrat atau clomifen. Nah, indikasinya induksi ovulasi pada wanita infertil, dosis 50 mg per hari selama 5 hari, dimulai pada hari kelima. Terus ditingkatkan seri 100 mg per hari bila belum ovulasi. Untuk cara minumnya diminum setiap hari pada waktu yang sama selama 5 hari. Efek sampingnya buat bisa pusing, kayak di kepala, terus juga dapat mual. Interaksi obat tidak signifikan juga untuk kontraindikasinya kayak kehamilan, gangguan hati, penyerahan uterus, dan Letrozole itu untuk ovulasi pada interval anovulasi, dosisnya 2,5 mg oral sehari selama 5 hari. Cara minumnya diminum
sama. Efek sampingnya hot flashes, pusing, nyeri, pusing, terus nyeri tulang, terus ada mual. Interaksi obat ada kebazam untuk meningkatkan resiko sedasi. Kontraindikasi kehamilan, gangguan hati berat. Ini ada golongan somatostatin dan analognya. Ada laranteodin, itu indikasinya kromigali, tumor neuroendokrin. Dosisnya 60 sampai 120 mg subkutan setiap 4 minggu. Cara pakainya disuntik secara subkutan kulit tenaga medis, dan itu disuntiknya oleh tenaga medis. Terus efek sampingnya bisa nyeri dada, terus pusing, nyeri perut, sakit kepala, terus bisa juga iritasi habis disuntik. Terus ada lagi interaksi obatnya, biasanya dengan insulin atau metformin. Bisa juga ada mengubah dari kadar glukosa atau siklospor itu dengan menurunkan kadar obat. Meter bisa juga ditambahkan dengan dragi tadi. Ini kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap pankreatit. Pankreatit itu indikasinya kromigali dan tumor endokrin. Dosisnya 100 sampai 600 mcg per hari, subkutan atau intravena. Cara pakainya jadi subkutan. Efek sampingnya dapat berupa kembung, diare, minyak. Interaksi obat juga dapat mempengaruhi siklosporin, insulin atau obat antidiabetes lain. Dan untuk kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap somatostatin analog, golongan estrogen dan progestin. Ada estradiol atau conjugate estrogen. Indikasinya bisa terapi pengganti hormon pada menopause atau vaginismus atrofi. Dosisnya 0,5 sampai 2 mg oral atau 0,5 sampai 2 gram intravaginal per hari. Cara minumnya diminum dengan air dan juga dapat dikombinasi dengan progestin. Untuk efek sampingnya nyeri payudara, terus ada mual, pendarahan abnormal, juga resiko trombosis. Terus ada kontraindikasinya ada kanker payudara, penyakit hati, trombosis aktif. Terus ada lagi obat hidroksiprogesteron aksetat, itu indikasinya minor, perdarahan, terus abnormal, dan juga kontrasepsi. Dosisnya 5-10 mg per hari selama 5-10 hari. Injeksi 150 mg intramuskular tiap 3 bulan. Cara pakainya oral atau injeksi intramuskular. Efek sampingnya nyeri kepala, terus jerawat, perubahan haid, kenaikan berat badan. Interaksi obat contoh letonavir, Covisista, antiretroviral. Kontraindikasi berupa kanker payudara, gangguan hati berat, trombosis. Ada golongan androgen dan anabolik steroid, testosteron. Indikasinya berupa hipogonadisme, terapi atau bisa untuk terapi pengganti hormon pria. Dosisnya 100 sampai 29 mg intramuskular per minggu, atau bisa juga topikal 40,5 mg tiap pagi. Cara pakainya injeksi intramuskular atau oles pada kulit, menggunakan efek samping bisa juga jerawat,
hipertensi, resistensi cairan, juga pembesaran prostat. Interaksi obat contohnya seperti warfarin, prednison, ketoconazole, juga tenofovir. Terus kontrindikasi kanker payudara bagaimana juga bisa juga pada pria, kanker prostat, gagal ganti atau gagal jantung berkantung. Ini ada golongan SRAM, selective responsive receptor blocker, tamoxifen, indikasinya kanker payudara, lalu pencegahan osteoporosis, dosisnya 20 mg oral 1 kali per hari. Cara minumnya diminum pada waktu yang sama setiap hari. Efek sampingnya hot flashes, edema, mual, pneumonia, interaksi obat osmipen atau obat pemanjang interval. Kontraindikasinya kehamilan, trombosis aktif, gangguan hati berat. Ada Roxifen, indikasinya juga sama, mencegah pasca menopause. Untuk dosisnya itu ada Dosisnya 20 mg. Dosisnya 20 mg oral kali sehari. Cara minumnya diminum pada waktu yang sama setiap hari. Efek sampingnya juga hot flashes, edema, mual, resiko tromboembolik. Interaksi obat osmipen atau obat pemanjang QT. Kontraindikasi kehamilan, trombosis aktif, lalu gangguan hati berat. Eloxifen, indikasinya untuk mencegah osteoporosis pasca menopause, sama dosisnya juga 60 mg oral sekali sehari. Cara minumnya diminum setiap hari pada jam yang sama. Efek sampingnya nyeri kaki, hot flashes, juga edema. Interaksi obat estrogen lain dan penghambat CYP3A4. Kontraindikasi tromboembolik, kehamilan, gangguan hati berat. Ada golongan prolaktin inhibitor, suneticabergolin, indikasinya hiperprolaktinemia minor dalam bahaya. Dosisnya 0,25 mg 2 kali seminggu. Cara minumnya diminum bersama dengan makanan atau sewaktu makanan. Maka efek sampingnya mual, pusing, sembelit, hipertensi ortostatik, interaksi obat antipsikiotik atau erythromycin atau antihipertensi, dan juga kontraindikasinya hipersensitivitas ergot atau hipertensi berat. Selanjutnya ada golongan progesteron reseptor modulator, ada uridristal asetat, itu untuk kontrasepsi darurat. Dosisnya 30 mg oral tunggal dalam kurang lebih sampai dengan 5 hari setelah dosis 30 mg untuk oral tunggal dalam kurang lebih 5 hari setelah hubungan tanpa kondom. Cara minumnya diminum segera setelah hubungan seksual. Sampingnya mual, nyeri perut, juga pusing. Interaksi obat rifamycin, ketoconazole atau CYP3A4. Dan untuk kontraindikasinya bisa juga untuk kehamilan, juga gangguan hati. Untuk mifepriston ada lagi itu mifepriston, itu indikasinya terminasi kehamilan awal. Dosisnya itu 200 mg oral diikuti dengan misoprostol 500 mcg kal. Terus cara minumnya sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh medis. Biasanya untuk efek sampingnya kram, pendarahan, juga interaksi obat
biguanida ulang biguanida itu ada metformin. Metformin dikasihnya itu apa? Diabetes mellitus tipe 2, dosis 500 sampai 850 mg oral 3 kali sehari, maksimum 3.550 mg per hari. Cara minumnya saat atau setelah makan. Efek sampingnya mual, diare, nyeri perut, asidosis laktat, interaksi obat, alkohol, kontras iodin, diuretik, dialisit. Kontraindikasinya gagal ginjal juga hati, asidosis metabolik. Ada lagi contohnya sulfonylurea itu pulbutamine. Indikasinya diabetes mellitus tipe 2, dosisnya 0,25 per 3 gram per hari dan oral juga sebelum makan. Cara minumnya sebelum makan juga. Efek sampingnya hipoglikemia, pusing, juga pengaruh cerna. Interaksinya pada obat aspirin, antipaterat, sulfonylurea juga menunjukkan efek untuk menurunkan efeknya pada obat yang bergolongan kortikosteroid. Kontraindikasinya ketosidosis diabetik atau pada pasien gangguan hati atau pada menggunakan glikazid. Itu indikasinya diabetes mellitus tipe 2, dosisnya 30 sampai 80 mg per hari dan juga 30-60 mg per hari. Cara minumnya diminum sebelum makan. Efek sampingnya hipoglikemia, mual, ruam bronkulit. Terus interaksi obatnya alkohol, obat-obatan anti jamur, juga beta blocker. Untuk kontraindikasinya diabetes mellitus tipe 1, juga pasien gangguan ginjal atau hati. Golongan DPP-4 inhibitor, contohnya itu ada aglutinin. Indikasinya dosis diabetes mellitus tipe 2, monoterapi atau kombinasi. Dosisnya 20 mg sekali sehari. Cara minumnya dapat diminum dengan atau tanpa makan juga. Efek sampingnya bisa juga nyeri sendi, edema, gangguan hati, juga ruam. Interaksi obat dapat menurunkan kebutuhan insulin, terus berinteraksi dengan bronkodilator. Untuk indikasinya ginjal jantung berat atau gangguan hati berat. Ini ada GLP-1 agonis. Indikasinya diabetes mellitus tipe 2 terkontrol dengan obat oral. Dosisnya itu 5 sampai 10 mcg itu subkutan 2 kali sehari. Untuk cara pakainya diinjeksikan subkutan sebelum makan. Efek sampingnya bisa juga mual, muntah, nyeri perut, hipoglikemia. Interaksi obatnya pada golongan sulfonylurea atau kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral dapat interaksi obatnya ke golongan sulfonylurea dan dapat menurunkan efektivitas, contohnya pada kontrasepsi oral. Kontraindikasinya itu pankreatis, kanker tiroid medular, daliragutit. Indikasinya diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol. Dosis awalnya itu 0,6 mg per hari. Subkutan dosisnya itu
tahap sampai 1,8 miligram per hari. Untuk cara pakainya bisa juga dari injeksi subkutan, juga tidak diberikan setelah makan. Untuk efek sampingnya mual, muntah, pusing, hipoglikemia. Interaksi obat dapat menurun glukosa. Untuk kontraindikasi lain misalnya untuk pasien riwayat kanker tiroid juga pankreatis. Ada golongan insulin dan analognya, itu berbagai jenis, ada regular, FPH, glargine, CRISPR, dan juga lain sebagainya. Untuk indikasinya itu pada DM tipe 1 juga tipe 2, terapi oral yang gagal. Kalau misalkan gagal, dosisnya individual sesuai kebutuhan pasien atau regimen basal bolus. Cara pakainya injeksi subkutan sebelum makan atau sesuai jadwal. Efek sampingnya hipoglikemia, kenaikan BB, juga pada reaksi lokal. Interaksi obatnya contohnya beta blocker, alkohol, kortikosteroid. Kontraindikasinya hipoglikemia berat, juga alergi insulin. Sudah, alhamdulillah.